Selamat malam pemirsa dan apa kabar? Kita ke informasi terkait dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membantah Hakim Wahyu Imam Santoso membocorkan vonis Verdi Sambo. Sementara Mahkamah Agung memutuskan seluruh aset milik First Travel dikembalikan untuk para jemaah. Padahal sebelumnya jemaah meminta pemerintah memberangkatkan umroh korban-korban. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial potongan video yang menampilkan seorang pria yang diketahui sebagai Ketua Majelis Hakim Sidang Kasus Pembunuhan Yosua, Wahyu Iman Santoso. Dalam percakapannya di telepon, ia sedang membahas terkait vonis untuk Verdi Sambo. Usai menelepon, Wahyu berbincang dengan seorang wanita membicarakan tentang sidang dengan terdakwa Verdi Sambo. Pernyataan Wahyu itu ditanggapi oleh seorang wanita. Dalam video dinarasikan, Wahyu membocorkan vonis untuk Verdi Sambo yaitu seumur hidup. Terkait video viral, Komisi Yudisial pun turun tangan dan tengah menyelidiki kebenarannya. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Itu kan bisa dinilai sendiri. Iya. Nah, saudara itu kan hanya saudara mau buat kayak gitu. Kayak kemarin ini menurut saya sebenarnya udah gatal, tapi saya begini. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membantah video yang diduga Hakim Wahyu Imam Santoso sedang curhat membocorkan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada seorang wanita. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan, narasi yang mengatakan bahwa Hakim Wahyu membocorkan kasus Sambo dinilai tidak benar. Hal tersebut hanya framing dari penyebar video. Melalui press release hari ini, Humas PN Selatan mengatakan bahwa video itu hanyalah potongan, editan, yang ternyata setelah diklarifikasi kepada Wahyu Imam Santoso tidak secara utuh menampilkan pernyataan sebenarnya. Dalam pernyataan sebenarnya, Wahyu Imam Santoso hanya berbicara secara normatif, yaitu terkait ancaman pidana pada pembunuhan berencana yang merupakan pidana mati seumur hidup maupun 20 tahun penjara. Bahwa narasi ataupun caption dalam tayangan video TikTok tersebut yang menyebut ada pembocoran atau pengaturan putusan adalah sangat menyesatkan karena persidangan perkara yang dimaksud masih dalam tahap pembuktian sehingga majelis hakim sama sekali belum membahas soal putusan. Ya pemirsa, viralnya video Hakim Wahyu Santoso yang dinarasikan membocorkan vonis Verdi Sambo juga menghebohkan jagat media sosial. Beragam spekulasi pun muncul membayangi kinerja para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini tengah menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang tentunya juga menyita perhatian publik. Pertanyaannya, mungkinkah ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau bahkan mengintervensi jalannya persidangan? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Miko. Selamat malam Mbak Fani, salam sehat. Salam sehat selalu Mas Miko. Kalau misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah mengklarifikasi katanya video ini merupakan bentuk framing gitu atau ingin mendiskreditkan marwah dari para hakim terutama yang sedang bekerja saat ini dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi KY sendiri sudah mulai atau katakanlah melakukan penyelidikan. Sejauh ini penyelidikannya ada hasilnya apa saja Mas Miko? Ya, pertama tentu keterangan dari pihak PN Jakarta Selatan itu menjadi penambah informasi ya dari yang sudah dimiliki oleh Komisi Yudisial. Nah, benar bahwa Komisi Yudisial sedang menelusuri kebenaran dari video yang beredar ya. Perlu kita ketahui ya bahwa ini kan videonya itu dua cuplikan video. Ya, jadi dua cuplikan video diunggah
oleh akun yang pseudonym atau tidak jelas identitasnya ya, tidak menggunakan identitas yang sebenarnya, melalui platform TikTok gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk kita tergambar nih bagaimana sebenarnya kompleksitas dan kerumitan dalam hal penelusuran ini kan. Nah, videonya 2 cuplikan, berarti ada video yang lebih utuh, begitu ya. Yang pertama, yang kedua ada diunggah oleh akun yang pseudonym atau tidak jelas identitasnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu melalui platform TikTok. Nah, ini kita akan coba telusuri gitu ya. Kita sudah menelusuri secara internal begitu, tapi ke depan tentu kita juga akan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, ya misalnya ahli forensik digital gitu ya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh gitu. Video ini kalau memang ini cuplikan, nah video panjangnya seperti apa? Kemudian kapan diambilnya? Kemudian siapa yang merekamnya? Siapa yang mengunggahnya? Begitu ya. Nah, ini akan menjadi bahan-bahan penelusuran Komisi Yudisial ke depan. Baik, sampai dengan saat ini atau katakanlah mungkin ada semacam target seperti itu. Kapan penyelidikan ini akan diselesaikan seperti itu dan hasilnya apakah juga akan dibuka kepada publik? Ya, tentu ini tidak tergantung pada definisi waktu yang pasti ya, Mbak Fani. Dalam arti kita kan harus menguji pada 2 hal ya. Satu pada tadi aspek teknikalitas ya dari validitas video ini. Paling tidak kan ada 3 hal. Videonya itu sendiri, ya, yang dalam arti ada audio, ada visual, ada musik yang bersifat noise ya, yang kemudian membuat pembicaraan dalam video itu atau dialog dalam video itu juga tidak terlalu terdengar jelas misalnya gitu ya. Yang kedua ada caption atau narasi yang kemudian kalau kita lihat secara sekilas kan berbeda dengan apa yang sedang diungkap di video tersebut oleh orang yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada suara pihak lain. Nah, pihak lain ini siapa? Apakah dia memang hakim atau non hakim begitu ya? Kemudian apakah memang suara itu yang benar-benar ada di dalam ruangan atau ditempel berikutnya? Nah, ini kan butuh pengujian pada sisi teknikalitasnya itu juga cukup kompleks gitu ya, sehingga kita melibatkan ahli forensik digital. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang juga tidak bisa dipisahkan adalah motif dan konteks. Nah, ini kan juga harus dilihat ya, motifnya apa, konteksnya apa gitu. Nah, ini bergantung pada kapan itu direkam, siapa perekamnya, siapa pengunggahnya, di mana direkamnya begitu. Jadi kita harus melihat 2 hal itu, satu teknikalitas, satu sisi kompleksnya. Ini juga kita mengharapkan pada masyarakat untuk bersabar begitu ya, untuk menunggu hasil penelusuran ini. Nah, di sisi yang lain, Mbak Fani, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak akan memeriksa hakim yang sedang memimpin jalannya persidangan. Nah, ini perlu ditegaskan karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa jikalau ada hakim yang kemudian dilaporkan pun ke Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial sebisa mungkin tidak memeriksa yang bersangkutan. Jadi kalaupun nanti kita akan berkomunikasi dengan Hakim Wahyu misalnya ya, itu bukan dalam konteks pemeriksaan, tapi dalam konteks klarifikasi, dalam konteks permintaan keterangan begitu. Pertimbangannya apa, Mas? Dan itu harus dilakukan sebagai untuk menjaga independensi hakim. Gitu. Kalau kita periksa dalam waktu sesegera mungkin, tentu akan ada dugaan bagi publik ya bahwa Komisi Yudisial itu sedang melakukan intervensi misalnya begitu ya. Jadi memang itu dipersyaratkan oleh undang-undang, dan kita juga memahami bagaimana kita menyeimbangkan aspek pengawasan dengan aspek menjaga kemandirian hakim gitu. Tapi Mas Miko, kita bicara mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang memang kita tidak bisa menafikan akan ada atau sudah malah kemungkinan intervensi dari berbagai pihak, ada kepentingan-kepentingan yang bermain di belakangnya. Sejauh ini apakah ada informasi terkait dengan dugaan-dugaan tersebut? Sejauh mana penyelidikan Komisi Yudisial ini juga akan bisa membuka jika memang potensi intervensi atau tadi masuknya kepentingan-kepentingan lain itu ada? Ya, pertama Komisi Yudisial sejak awal memang kan sudah menerjunkan tim pemantau kan terkait dengan perkara ini gitu. Satu, tim pemantau yang memang tampak di persidangan. Yang kedua, tim pemantau yang incognito. Incognito itu artinya tidak tampak ya. Jadi itu untuk melihat perilaku hakim maupun perilaku pihak non hakim. Karena tugas Komisi Yudisial itu ada 2, Mbak Fani. Jadi satu dalam konteks pengawasan perilaku hakim. Tapi yang kedua juga ada konteks advokasi hakim, yaitu untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim. Jadi dalam bentuknya banyak kayak intimidasi, intervensi, dan segala macam itu. Nah, ini kan banyak sekali ya informasi yang kita peroleh. Di sisi yang lain juga pihak yang lain melaporkan, misalnya hakim, katakanlah ya, pihak kuasa hukum Kuatmaruf juga melaporkan hakim ketua majelis ya, kepada Komisi Yudisial. Nah, ini kan kita perlu jaga semuanya ya. Satu sisi kita menjaga independensi hakim, dari segala bentuk intimidasi, intervensi begitu ya. Di sisi lain kita juga harus menjaga bahwa hakim juga harus patuh pada kode etik dan pada perilaku hakim. Nah, itu yang akan kita keseimbangkan ke depan gitu. Nah, untuk dari Komisi Yudisial sendiri, kalau misalnya majelis hakim atau siapa saja hakim yang memang ditugaskan untuk
bertugas seperti itu dalam kasus-kasus dengan exposure tinggi seperti salah satunya kasus Sambo saat ini. Apakah ada standarisasi atau parameter apa saja yang membedakan dengan hakim-hakim yang bertugas dari kasus-kasus biasa? Ya, sebenarnya kalau parameter-parameternya cukup cukup ketat ya. Dalam arti kalau parameter keamanan misalnya, eh, Mahkamah Agung sudah pernah menerbitkan Perma 5 dan 6 tahun 2020 soal standar keamanan di persidangan misalnya. Meskipun ya dalam Perma itu hanya ada beberapa tindak pidana yang butuh penanganan khusus, misalnya tindak pidana terorisme dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya seringkali ya dalam kasus-kasus komisi yudisial justru kasus-kasus penyerangan secara fisik gitu, intimidasi itu justru tidak datang di pengadilan yang dapat ekspos publik. Gitu, baru-baru ini kita misalnya mendapatkan kasus di Lumajang itu di pengadilan agama, Mbak Fani, seorang hakim dilempar pakai kursi oleh penggugat ya, Iya. oleh tergugat di persidangan di perkara cerai, itu tidak pernah ada yang mengetahui gitu. Jadi sebenarnya perlu ada standarisasi yang lebih spesifik untuk perkara-perkara yang tingkat resikonya itu cukup tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya basisnya ya standar yang sama juga harus berlaku, tidak hanya untuk perkara-perkara yang mendapat ekspos publik, tapi juga semua perkara gitu. Nah, kemudian di sisi lain ada tugas tadi ya, advokasi hakim oleh komisi yudisial. Nah, ini juga dalam tahun ini kita sudah menerima 14 ya laporan dan kita sudah menangani ke 14 laporan tersebut gitu. Nah, ini ke depan juga kita akan tingkatkan dan intensifkan gitu. Sekali lagi, kalau kita kembali pada topik ini gitu ya, ini kan bahan pembuktiannya itu adalah digital evidence ya, atau barang bukti elektronik yang diunggah melalui platform media sosial. Nah, ini coba kita akan kita telusuri lebih lanjut untuk menentukan langkahnya. Bisa jadi kan misalnya ada aspek pengawasannya juga, dalam arti ada dugaan pelanggaran kode etik hakimnya di satu sisi, tapi juga ada sisi advokasi hakim yang juga perlu dijaga. Nah, ini kan perlu diputuskan lebih lanjut ya, sesudah kita kemudian mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari beredarnya video ini. Tapi jangan sampai semacam jaga kelakuan atau jaga perilaku, jaga kode etik, jangan sampai kelihatan di media sosial, tapi ternyata juga di belakangnya kita tidak tahu pengawasannya seperti apa, seketat seperti apa, sehingga ya tadi gitu, yang kelihatan di media sosial bisa kita kontrol. Tapi bagaimana yang tidak terlihat di media sosial, seperti itu Mas Miko? Ya tentu, semua perilaku kan, apalagi dari hakim kan, itu kan tentu ada pedoman-pedomannya ya, dalam hal ini kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu ya. Dan itu patut ditegakkan begitu. Nah, di sisi yang lain juga kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks kita menjaga kemandirian peradilan gitu. Jadi kemandirian peradilan ini adalah basis ya yang fundamental untuk hakim memeriksa suatu perkara berdasarkan fakta, hukum dan keadilan. Hanya itu saja faktornya gitu. Hanya itu saja pertimbangannya gitu. Nah, itulah yang kemudian harus kita seimbangkan. Bagaimana hakim nyaman dalam bersidang, tidak diintervensi, tidak diintimidasi gitu ya. Di sisi yang lain dia juga harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Oleh karena itu misalnya laporan dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf yang ditujukan kepada ketua majelis ini kepada komisi yudisial kan juga patut dihargai sebenarnya sebagai hak dari masyarakat gitu ya, yang menganggap bahwa atau mengetahui ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, tapi sekali lagi ada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa jikalau hakim dilaporkan sedang memimpin persidangan, komisi yudisial sebisa mungkin tidak melakukan pemeriksaan. Ini dalam rangka untuk menjaga kemandirian hakim, agar hakim tidak merasa diintervensi gitu ketika menjalankan tugas-tugasnya. Gitu. Ya tadi sifatnya klarifikasi seperti itu ya Mas Miko. Tapi memang sudah ada pembicaraan dengan yang bersangkutan ya, Pak Hakim Wahyu Imam Santoso ini dari KY? Ya sampai hari ini belum ada secara langsung ya kita berkomunikasi. Tapi tentu saja tadi saya akan sampaikan komisi yudisial akan menelusuri terlebih dahulu kebenaran video ini. Jadi step pertamanya adalah menelusuri kebenaran video ini. Yang tadi saya sampaikan ada aspek teknikalitas yang cukup kompleks. Di sisi yang lain ada aspek motif dan konteks yang juga perlu diungkap begitu ya. Kenapa sampai ada seperti ini ya? Betul, siapa yang merekam, siapa yang mengunggah, dalam konteks apa ini diunggah, tujuannya apa dan sebagainya. Nah, ini kan kita telusuri gitu. Jadi, kalaupun kita akan melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap hakim yang bersangkutan, itu kita posisikan sebagai upaya terakhir atau the last resort ya.
dalam konteks kita menjaga kemandirian hakim dan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini gitu. Mas Miko, kabarnya dari Mahkamah Agung sendiri juga ingin menelusuri keberadaan atau katakanlah video ini, kemudian juga pastinya secara tidak langsung juga akan berdialog ya dengan yang bersangkutan. Apakah sudah ada bentuk kerjasama, koordinasi dengan Mahkamah Agung sendiri terkait dengan pengawasan yang mungkin bisa dilakukan secara bersamaan? Ya, Komisi Yudisial itu kan lembaga yang bersifat mandiri ya, yang tugasnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim salah satunya. Nah, begitu juga dengan Mahkamah Agung yang punya sifat tugas-tugas pembinaan dan pengawasan juga gitu. Nah, ini masih berjalan secara paralel gitu ya. Kita berkomunikasi secara informal dengan pihak Mahkamah Agung, tapi kita juga menjalankan tugas dalam koridor kewenangan kita gitu. Nah, ini kan kalau pihak Mahkamah Agung setahu saya itu melakukan pemeriksaan ya. Seperti disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung gitu. Nah, tapi kalau Komisi Yudisial tidak langsung melakukan pemeriksaan, tapi kemudian menguji terlebih dahulu validitas dari video ini gitu. Nah, itu langkah pertama yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Oke, mungkin terakhir Mas Miko, harapan dari Komisi Yudisial sendiri terkait dengan vonis seperti apa atau jalannya nanti. Ini kan sudah akan memasuki tahap akhir dari persidangan untuk kasus atas terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati serta yang lainnya sendiri. Apa pesan dari Komisi Yudisial untuk para hakim yang bertugas ini? Ya, satu, ini kan kasus yang penuh dengan bumbu narasi ya. Jadi perang narasi di antara berbagai pihak itu terjadi, dan itu sah-sah saja sebenarnya dalam koridor sepanjang ya, berjalan dalam koridor etika dan hukum yang berlaku begitu ya. Nah, ini kemudian kita juga meminta dan menghimbau kepada seluruh pihak ya, baik penasihat hukum, baik penuntut umum maupun masyarakat luas untuk menahan diri ya, untuk tidak kemudian membuat sensasi berlebihan seperti yang Bapak Fandi sampaikan tadi. Ini kan perkara dugaan pembunuhan, ada korbannya, ada keluarga korbannya yang sedang berduka dan meminta keadilan gitu ya. Jadi ini bukan telenovela yang kemudian perlu dibumbui dengan sensasi-sensasi yang berlebihan. Nah, tujuannya apa? Agar semua ini berjalan dengan proporsi yang wajar. Nah, proporsi yang wajar itulah yang kemudian harus diberikan kepada hakim dalam kemandiriannya, agar nanti dia bisa memutus berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan gitu. Apapun vonisnya, gitu. Tapi pada akhirnya kan hakim yang akan memutuskan ya kan, dan mencari kebenaran material di persidangan gitu ya, berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan itu. Gitu. Jadi himbauan saya adalah sebisa mungkin semua pihak menahan diri dan percayakan ini pada proses persidangan yang berlaku. Apalagi ini banyak yang memantau kan. Ada Komisi Yudisial, ada Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, ada LPSK, dan masyarakat luas saya kira juga menyaksikan perkara ini dari hari ke hari begitu. Baik. Semuanya atau semua mata tertuju ya pada para majelis hakim yang bertugas ini. Semoga tetap amanah sampai akhir, menghasilkan vonis yang tentunya adil bagi semua pihak yang tentunya membutuhkan atau terlibat dalam persidangan. Baik, Mas Miko Ginting, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Mas, sampai jumpa, selamat malam. Sama-sama. Pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.